Sementara wanita mulia disentuh saja, astagfirullahaladzim. Masuk mobil sudah gemetaran. Di kamar terjebak dalam lift berduaan. Lift kan aman, tak lagi kebuka. Wanita beriman gemetaran, dia ketakutan. Wanita beriman ketakutan di lift, hanya lagi dengan perempuan khawatir terjadi apa-apa. Biarpun hanya disentuh saja kan sudah haram, gemetaran. Tapi kalau sudah, bayangkan naik motor berdua, kemudian pergi, ini pengkhianatannya kalau dijejer berapa? Mungkin motor suaminya, mobil suaminya, duit suaminya. Oh, ini perempuan apa kira-kira seperti ini? Hati-hati ya. Kalau Anda mulai ada getar-getar di saat Anda WA-an dengan teman apa namanya? Reuni masa lalu, hati-hati, jangan dituruti. Apalagi tiba-tiba sudah mempunyai suami yang halal, tiba-tiba bercabang hatinya dengan laki-laki. Ini sebuah kebusukan, pengkhianatan kepada suami. Kalau memang makanya nanti ada solusi. Kalau memang perempuan itu sudah gantung, tidak kira-kira suaminya nggak bisa menahan, lepaskan saja daripada dengan sang suami seolah-olah jadi suaminya, tapi di balik itu dia melakukan kehinaan, khianat, dosa kepada Allah dan dosa pada suami. Mending dibuang saja, biar dia dengan laki-laki itu terserah menemukan kepahitan dan seterusnya. Karena dia memang merendahkan diri, menghinakan dirinya. Nah, ini dengan yang dicintainya. Mungkin dia berkata, betul abang, saya tidak mencintai dia. Wah, lebih busuk lagi. Berarti dia budak syahwat. Bagaimana tidak mencintai, kemudian mau dibawa, kalau bukan karena budak syahwat? Kan aneh. Sementara wanita mulia disentuh saja, astagfirullahaladzim. Masuk mobil sudah gemetaran. Di kamar terjebak dalam lift berduaan. Lift kan aman, tak lagi kebuka. Wanita beriman gemetaran, dia ketakutan. Wanita beriman ketakutan di lift, hanya lagi dengan perempuan khawatir terjadi apa-apa. Biarpun hanya disentuh saja kan sudah haram, gemetaran. Tapi kalau sudah, bayangkan naik motor berdua, kemudian pergi, ini pengkhianatannya kalau dijejer berapa? Mungkin motor suaminya, mobil suaminya, duit suaminya. Oh, ini perempuan apa kira-kira seperti ini? Kerendahan di atas kerendahan, di bawah kerendahan terus. Misalnya ini, kan mengerikan, hari ini hari mengerikan, hal-hal semacam ini. Iman ada di mana? Makanya wahai para wanita, hati-hati. Kalau Anda sudah mulai ada rasa-rasa, Anda harus tangkas, itu iblis. Cuman ada mukaddimah yang lainnya. Biasanya yang gampang tergoda dengan urusan syahwat. Jadi kalau tadi mengatakan, aku tidak cinta kepada dia, berarti syahwatmu lebih busuk lagi. Mungkin dengan siapapun yang laki-laki, yang penting aku senang. Ayo. Yang penting aku senang. Bahkan mungkin sudah ngerti model ini. Aku pengen laki yang tinggi, sekarang pendek, kecil dia. Na'udzubillah. Kenapa? Sudah syahwat dia. Begitu sebaliknya laki-laki. Kalau sudah berani menyentuh haram sekali, bisa saja 1000 keharaman. Kalau berani dengan perempuan sekali, syahwat bangkit mungkin dengan 1000 perempuan. Maka hati-hati, jangan main-main yang haram. Kebusukan, kehinaan. Kehinaan. Haram. Apalagi Masya Allah. Kemudian, nah kalau Anda sudah memastikan Anda bisa menjaga diri Anda, tidak terperosok lagi, takut pada Allah. Cuman harus Anda paham, para istri, pada penanya tadi, suamimu itu perlu waktu panjang. Apalagi untuk mengembalikan kepercayaan dan seterusnya. Karena bisa jadi kalau sudah, mohon maaf, laki-laki yang jahat, sudah tidak kenal Allah, 5 menit masuk rumahnya orang sudah berzina. Sama perempuan juga begitu kalau sudah tidak kenal Allah. Gimana seorang bisa percaya, bisa lep gitu, karena sudah tidak takut pada Allah. Bisa saja pura-pura ke toilet, sudah jadi di situ, semuanya kehinaan. Maka tolong jangan mendekati zina, wala taqrabuz zina. Jangankan kasusnya kasus perzinaan. Zina di saat punya suami. Punya suami, perawan saja nggak pantas ya. Anda sebagai seorang perawan, anak gadis, hati-hati. Dibawa oleh seorang laki-laki sudah rendah, apalagi sudah punya suami yang halal. Sehingga dalam Islam hukumannya bagi pelaku itu adalah dirajam. Kenapa? Jahatnya luar biasa. Pengkhianatan. Ini mengerikan hal-hal semacam ini. Maka tolong kepada kaum pria, hati-hati. Anda jangan main-main. Ngerayu-ngerayu dan sebagainya. Merusak rumah tangga orang, keluarga orang. Ada hitungannya, ada Allah. Selagi bukan mahram, Anda bukan istri Anda, biasa saja komunikasi, ini amanat. Jangan sampai seorang perempuan menjadi tergoda. Apalagi dia mohon maaf punya suami. Punya suami. Oh, serem.
Hari ini begitu mengerikan karena banyak permasalahan yang datang pada kami, kadang bukan anak muda. Sudah nenek-nenek. Allahu Akbar. Cuman gara-gara tontonan dan sebagainya. Jarang menghadiri tempat mulia misalnya. Wahai kaum pria, wahai wanita, jaga kehormatan. Hati-hati dengan hina. Kalau sudah orang berani melakukan zina, lalu keropos imannya, dia ingin mencoba. Makanya dia katakan, berzina dengan haram, 1000 wanita tidak akan cukup. 1000 haram, seorang wanita dengan 1000 laki-laki tidak akan cukup. Dia ingin yang ke 1001. Tapi dengan halal dia akan cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena dengan yang haram akan ditutup. Ini adalah yang harus difahamkan kepada semuanya. Hati-hati, jaga diri anda, jaga mata anda, jaga kehormatan khusus wanita. Sehingga kenapa Nabi menerang kholwah berduaan. Kalau sudah ada seorang wanita mau berduaan dengan seorang laki-laki sukarela, berarti dia telah menyerahkan kehormatannya. Biarpun tidak diapa-apain. Apalagi sampai merelas, mohon maaf, rela disentuh dan sebagainya. Apalagi dia mulai menikmati, sudah kehinaan yang luar biasa. Nah, ini ada. Nah, itu kan masalah-masalah semacam ini. Kok menyerahkan, kan aneh sekali. Kalau punya iman, mohon maaf. Anda melihat mungkin tetangga anda yang sangat soleh. Sentuh aja, astagfirullahaladzim. Nggak mau, ini nggak mau menjaga diri. Bagaimana sampai dia pergi ke rumahnya orang, pergi ke hotel, pergi ke ini. Nonton film bersama, gelap malam, nggak mungkin pegang-pegangan. Kecuali dia benci, nggak mungkin pegang-pegangan. Kalau benci nggak akan berjalan berdua. Aneh. Atau memang dia tidak punya cinta, berarti dia dalam murah, dia lacur. Rendah dia. Hei para wanita, jaga dirimu, jaga kehormatan suamimu. Hei para laki-laki, jaga kehormatan istrimu. Selagi tidak halal, jangan toleh-toleh. Kalau halal adalah milikmu. Halal dijaga, Masya Allah. Tanda tobat itu tampak. Kalau ada seorang laki-laki pernah kepleset zina, katanya tobat, masih menyimpan nomor teleponnya saja sudah bohong. Langsung bohong dia. Seorang perempuan melakukan, tapi masih menyimpan nomor teleponnya orang yang merusaknya. Itu pasti bohong. Sebab kalau memang dia tobat, dia akan menyesal dan sedih dengan itu semuanya. Ya. Selagi seorang wanita tersebut, tadi ibu yang bertanya tadi, tulus, biarpun tidak dirajam, karena dianjurkan memang tidak mengajukan dirinya ke mahkamah untuk dirajam. Biarpun boleh, seperti Ghamidiyah, kisah Ghamidiyah atau Ma'iz, dalam pada sahabat Nabi, mengatakan aku telah berzina, lalu dirajam Nabi atas permintaannya, sah. Tapi kalau seandainya tidak, dia cukup harus dengan tobat serius. Makanya tanda-tandanya tadi. Hadiah bantalnya, boneka, hancurkan semuanya, bakar semuanya, semua. Bahwasanya saya tidak senang dengan itu, saya telah dirusak dengan dia. Bahkan mungkin yang katanya cinta menjadi tidak. Kenapa? Dia menjadikan saya dalam musibah. Tapi kalau ternyata masih intip-intip fotonya, wah ya bohong. Biarpun katanya nangis-nangis di depan gurunya dan sebagainya, bohong dia. Gimana? Penyesalan di mana? Dengan Allah yang maha melihat kok. Dia nggak bisa seharusnya. Seperti itu loh. Ciri tobat. Makanya, kalau tobatnya benar wanita tersebut, wah lebih mulia dari yang lainnya. Wahai hamba yang pernah kepleset, jujurlah anda dalam bertobat. Jujur yang sejujur-jujurnya. Nama, apapun hadiah, semua menjadikan kenang. Sampai tempat itu pasti benci. Sehingga tandanya juga dia akan ingat tempat jahat itu. Sehingga suatu ketika dia tidak akan masuk lagi. Kalau dengan tempatnya lupa. Supaya waspada. Setiap ke situ terkenang tempat. Oh, astagfirullahaladzim. Tidak. Aku di sini dulu, di rumah ini. Nah, ya, seperti itu, mohon maaf. Ini adalah rasa. Nah, kalau sudah wanita begitu, masa tidak diampuni oleh Allah? Wahai wanita yang soleha, yang pernah kepleset dalam kehinaan, tobatlah tub. Kalau sudah tobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa, tapi ketulusan. Tulus. Maka kami sampaikan kepada ibu yang bertanya tadi, suaminya, kalau memang ada tanda tunggu tobat di istrimu, ya kenapa tidak kau maafkan? Bukankah itu istrimu juga? Barangkali sudah punya anak, kita tidak tahu. Dan jangan dibongkar di anak-anakmu. Kalau ternyata anda tidak kuat, cukup anda pisah saja. Anda selesaikan diam-diam. Tapi kalau anda masih kuat untuk mendidiknya, silahkan. Itu sebuah jihad. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Allah alam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.